Oke, saya izin share screen. Apakah slide saya sudah kelihatan? Oke, kalau sudah, ya di pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama itu yang penelaran kuantitatif, itu apakah ada yang masih ingat temannya kemarin tentang apa? Mungkin yang hadir Kak Peter dan Kak Theo. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar gak dengar? Oke, baik. Kalau pertemuan sebelumnya itu yang dengan saya itu kalau tidak salah aljabar dasar terapan ya. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fungsi sederhana, domain range, grafik, dan membaca nilai fungsi. Ini adalah soal dasar dalam ini adalah suatu materi dasar dalam UTBK itu sendiri. Karena kalau kita mau berbicara tentang fungsi itu sangat luas dan fungsi itu em, ini adalah bagian basicnya karena kalau kita mau naik lebih lanjut itu ada fungsi nilai mutlak, ada fungsi kuadrat dan lain sebagainya. Jadi untuk pertemuan ini kita lebih ke bagian dasarnya. Oke, nah ini tujuan dari pelatihan mentor. Di sini kita sama-sama belajar ya. Kalau misalnya disclaimer dulu, apabila dalam penyampaian saya, misalnya ada yang kurang jelas atau ada materi yang miss, nanti kita sama-sama belajar. Ketik saja di kolom komentar atau langsung open mic untuk langsung bertanya. Oke, jadi tujuan dari pelatihan ini yang pertama yaitu memahami materi, baik itu fungsi sebagai input, output, kemudian ada domain, ada range, kemudian ada nilai fungsi dan grafik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini para mentor dihadapkan untuk bisa memakai analogi, kemudian atau tabel, titik, dan grafik secara bertahap dalam menjelaskan materi tentang grafik. Kemudian yang ketiga yaitu mendiagnosis salah satu konsep, ya mengenali siswa yang membalik ya tentang koordinat Kartesius, kemudian ada yang salah substitusi atau tertukar domain dan range-nya. Ini biasanya paling krusial dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan fungsi, itu biasanya itu tertukar antara nilai domain dan range-nya. Nah, mungkin kalau yang ya ini sini semuanya ilmu eksak ya selain Kak Arimon ya. Tapi kalau apoteker juga belajar matematika ya, Kak. Iya, belajar juga. Oke, baik. Ya, nanti kalau misalnya ada banyak istilah-istilah yang kayak tidak familiar bagi kakak, nanti langsung tanya saja. Jadi nanti di materi selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang domain dan range. Oke, nah prinsipnya di sini kita pahami konsep dulu, kemudian masuk ke contoh, latihan, dan kita merefleksikan contoh-contoh soal. Jadi ya, prinsip pelatihan ini mentor bisa ya belajar bagaimana ya membuat siswa bisa berpikir bukan hanya sekedar menyalin rumus saja. Karena background saya adalah guru matematika, terkadang saya menemukan banyak siswa yaitu kesulitan dalam menyelesaikan em, soal-soal dasar. Kita tidak ngomong yang materi yang terlalu tinggi ya. Misalnya yang terlalu dasar yaitu penjumlahan, perkalian, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ketika semua angka dikombin itu jadi satu, itu sangat kesulitan. Jadi ketika saya melihat dan merefleksikan itu ternyata itu karena kurangnya memahami konsep dasarnya. Contoh misalnya dia sudah mengkombinasikan semua operasi di dalamnya, kemudian ditambah dengan misalnya bilangan pecahan, kemudian bilangan desimal yang ada komanya banyak, itu soal kayak untuk menjebak, kemudian tambah lagi dengan pecahan, itu terkadang kesulitan dalam menyelesaikan soalnya. Jadi untuk menyelesaikan memberikan materi tentang ya matematika, kalau saya belajar dari kurikulum Singapura, itu mereka lebih banyak masuk ke konsep penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Karena terkadang siswa bertanya, kenapa kita harus belajar itu? Oke, sebelum kita melangkah, mungkin saya bertanya, kenapa kita harus belajar fungsi?
Karena kalau misalnya kita tahu kenapa kita harus belajar, apapun itu kita akan mencari tahu untuk bisa menyelesaikan materi itu, meskipun itu terasa sulit. Apakah ada yang bisa em, memberikan sarannya, manfaat dari kita belajar fungsi? Oke, ada yang mau berpendapat? Kenapa kita harus belajar materi fungsi? Oke, kalau masih berpikir, kita lanjut saja dulu. Oke, jadi untuk pelatihannya roadmap di sini ya 2 jam ya. Kemudian kita fokusnya di sini adalah belajar tentang fungsi. Ada yang pertama itu kita belajar ya tujuan dari kita belajar fungsi itu sendiri. Kemudian memahami konsep dari fungsi. Di dalamnya itu ada domain, ada range, kemudian cara menyelesaikannya. Ada yang menggunakan rumus, tabel, grafik. Kemudian dari miskonsepsi, dari kesalahan siswa itu terkadang mereka apa ya menukar nilainya antara nilai domain dan nilai range. Kemudian yang berikutnya mungkin kalau ada yang mau praktik micro teaching silahkan kemudian diakhiri dengan refleksi. Oke, jadi untuk penalaran matematika di dalam UTBK, kalau kita berbicara tentang matematika itu sangat luas. Jadi kita harus memahami kisi-kisi dulu apa yang materi apa saja yang ada di dalam UTBK itu sendiri. Nah, salah satunya yaitu materi fungsi. Jadi materi fungsi itu ketika saya melihat itu terkadang soalnya itu mencantumkan grafik, gambar. Jadi ya bagaimana kita bisa memahami gambar, kemudian membaca grafik, membaca tabel, kemudian memahami hubungan antara input dan output, menentukan nilai suatu fungsi, kemudian ya menentukan nilai domain dan range, dan menafsirkan informasi dari gambar atau konteks yang tersedia di soalnya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan pemantik ya sebelum kita masuk ke memahami konsep dari konsep itu sendiri. Menurut kakak-kakak, eh, mengapa siswa sering salah membaca grafik? Apakah di sini ada yang mungkin mengajar atau ya mau mengajar di sekolah formal kah? Atau mungkin di les privat? Ada yang mau berpendapat? Kak Peter ya, yang pendidikan fisika dan Kak Ririn mungkin mengajar? Halo? Oh, ada di pesan ya. Oke, kadang. Oke, Kak Peter bilang kadang tidak terbiasa. Kalau Kak Ririn, apakah mengajar? Oh, tidak ada suaranya. Oke, jadi di sini kita awali dengan apa bedanya antara F2 sama dengan 5 dengan titik F dengan titik 5,2. Mungkin ada yang mau berpendapat apa bedanya antara F2 sama dengan 5 dengan titik 5,2. Oke, Kak Ririn bilang ada bedanya. Bedanya apa, Kak? Oke, 5,2 itu adalah perpotongan. Oh, 5,2 itu perpotongan tidak tidak sih, Kak, antara sumbu X dan Y. Oke, Kak Ririn bilang F2 itu
5,2 itu perpotongan antara sumbu X dan Y. Kemudian sedangkan F2 itu menyatakan fungsi. Ya, F2 itu menyatakan fungsi, kemudian sedangkan 5,2 itu adalah titik koordinat. Ya, betul. Jadi di dalam apa ya? Di dalam fungsi kita akan berhadapan dengan titik koordinat, baik itu sumbu X dan ada sumbu Y. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Ketika siswa melihat grafik, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan ketika melihat suatu grafik? Oke, silahkan merenungkan pertanyaan itu. Kita lanjut saja. Bentar ya. Oke. Nah, kalau kita sebagai guru, tugas kita menurut saya itu sangat berat. Karena terkadang kita bisa menyelesaikan materi itu. Bukan karena kita tidak bisa, bisa. Tapi tantangan kita adalah bagaimana kita menggunakan pendekatan yang tepat untuk bisa informasi itu atau materi itu tersalurkan kepada siswa itu sendiri. Kenapa? Karena siswanya itu level pemahamannya itu berbeda-beda. Ada yang menangkapnya cepat di bidang matematika, mungkin ada yang sedikit lambat atau ada yang sedang begitu. Jadi tugas kita itu sangat berat. Bagaimana kita bisa menyajikan materi itu supaya mereka bisa mengerti. Jadi apa ya? Kalau saya melihat itu kita bisa belajar itu menggunakan pendekatan sehari-hari supaya bisa masuk ya pendekatan sehari-hari supaya siswa itu gampang mengerti materi itu sendiri. Karena terkadang kayak mereka sering bertanya, kenapa kita harus belajar materi fungsi? Atau misalnya kenapa kita harus belajar logaritma? Atau kenapa kita harus belajar materi lain seperti mungkin suku banyak dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya itu pentingnya untuk bisa menjelaskan kepada siswa kenapa penting kita belajar fungsi atau kenapa penting kita belajar hal tersebut. Jadi ketika sudah tahu manfaatnya itu mereka akan berusaha untuk bisa mencari tahu solusinya. Oke, jadi kalau matematika itu saya lihat itu harus pahami dulu konsepnya dan itu ada tingkatannya. Kalau misalnya jangan hanya mengajarkan rumus saja ya, tapi berikan konsepnya. Karena ketika matematika itu seperti anak tangga ya, jadi itu kita harus pahami yang paling dasar terlebih dahulu. Kalau misalnya itu paling dasar dalam matematika itu sistem operasinya itu ada empat. Paling dasar ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalau mereka tahu bisa mengoperasikan semuanya itu, yang bisa dikombinasikan dengan berbagai macam-macam bilangan di dalamnya, itu dia akan bisa melakukan ya perpangkatan. Karena perpangkatan itu sendiri itu adalah perkalian berulang. Contoh, 2 kali 3. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Nah, bagaimana untuk kita bisa menjelaskan kepada mereka? Jadi, contohnya 2 kali 3. Oh, 2 kali 3 itu artinya 2 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Jadi, apa ya? Jadi kayak dia akan bertingkat seperti itu. Nah, kalau bisa itu bisa memberikan konsepnya tersendiri. Contohnya di materi fungsi. Nah, materi fungsinya ini materi prasyaratnya apa? Mereka harus memahami apa dulu sebelum belajar tentang fungsi. Oke, jadi di dalam materi fungsi itu sendiri, rumusnya itu bagaimana menghitung, ya dimisalkan seperti FA dengan menggantikan X sama dengan A. Kemudian, ya dalam bentuk tabel menemukan pasangan input atau output tanpa menghitung ulang. Kemudian yang berikutnya itu ya titik, misal membaca A, B sebagai ini fungsinya, nilai fungsinya sebagai F dari A, FA dari B. Kemudian grafik, mulai dari X lalu baca nilai Y.
Oke, oke. Apakah bisa slide selanjutnya itu terlihat dengan jelas di device kakak-kakak semuanya? Lihat, Oke, baik. Nah, em, ini adalah materi fungsi. Bagaimana cara kita menjelaskan ke siswa itu sendiri? Karena sekali lagi, pemahaman siswa itu beda-beda. Ketika saya melakukan penelitian, tidak, saya melihat bahwa ternyata itu apa ya? em, Siswa itu tidak ada yang bodoh, semuanya itu kayak memiliki peluang yang sama untuk belajar. Hanya terkadang apa ya, cara guru menjelaskan itu sangat berpengaruh kepada siswanya. Ketika saya melakukan penelitian yang di bagian guru itu mereka selalu bilang karena gurunya, karena gurunya saya suka matematika, karena gurunya saya tidak suka matematika. Jadi menurut saya itu guru itu punya peran yang sangat penting dalam ya menjelaskan suatu materi. Jadi ya untuk menyelesaikan materi fungsinya gunakan analogi. Seperti kalau ya mesin fungsi, sebentar ya. Oke, saya lanjut lagi, mohon maaf. Jadi, ya gunakan analogi seperti ya suatu mesin ada masukan, kemudian ada keluaran, ada input dan ada output. Nah, fungsinya di bagian sini. Oke, jadi kita gunakan analogi, ada input, ada fungsi mesin, kemudian ada output. Contoh dari fx sama dengan x tambah 5. Nah, ketika uh, kita mau mengganti nilai x-nya sama dengan 2 di bagian nilai fungsi ini, berarti nilai x-nya sama dengan 7. Nah, kalau misalnya ini nilai ya inputnya itu 2, ketika kita mensubstitusikan atau kata lainnya mengganti ya, mengganti nilai variabel x ini dengan 2, ya berarti f2-nya sama dengan 7. Oke. Nah, ini yang berikutnya ini ada beberapa kesalahan yang saya temukan ketika mengajar materi tentang fungsi. Kesalahannya ini, yang pertama ini siswa sering salah. Siswa sering mengira bahwa fx itu adalah if dikali x. Kemudian fx yang seharusnya yaitu fx itu dibaca f dari x. Artinya nilai fungsi ketika inputnya x. Oke, di sini contohnya ini fx sama dengan 3x dikurangi 1. Nah, ketika nilai inputnya f sama dengan 2 atau x-nya ini ketika kita ganti dengan 2, maka 3x min 1 kita ganti x-nya dengan 2 berarti hasilnya adalah 5. Oke, em, ini ada aktivitas yang kita bisa lakukan bagaimana ketika suatu nilai dari suatu fungsi fx adalah 3x kurang 1. Berarti nilai f satunya, nilai f min 1 tinggal kita ganti x-nya 3 dikali negatif 1 kurang 1 sama dengan min 4. Oke, ya ini ada satu pertanyaan di sini, diberikan fungsi ketika fx sama dengan 3x kurang 1. Ditanya itu, ketika f satunya berapa, f x-nya diganti dengan 1 berapa, kemudian x diganti dengan 2 berapa, kemudian ketika x-nya itu diganti dengan negatif 1. Ada yang mau mencoba?
Ini ketika X-nya ganti dengan satu, kemudian ketika X-nya ganti dengan dua, ups, hilang ya. Satu, dua, dan min satu. Kalau ketika em, inputnya itu satu, berarti outputnya akan berapa? Untuk X-nya sama dengan 1, maka nilai, nilai yang didapatkan adalah 2. Oke, betul. Terima kasih Kak Teo ya. Ya, iya. Oke, nah terima kasih Kak Teo. Bagaimana ketika em, inputnya itu dua, outputnya berapa? Oke, fungsi ini. Mungkin Kak Arimon mau mencoba? Atau Kak Peter? 5 kayaknya. Oke, baik. Betul. Ini 5. Terima kasih Kak Peter. Bagaimana ketika inputnya itu adalah negatif satu? Berarti outputnya, -4. oke, betul. Oke, baik. Terima kasih. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika siswa ini tidak mengerti? Karena antara negatif dan positif itu apa ya? Untuk menjelaskannya itu sangat susah. Orang bisa sulit untuk memahami antara positif dan negatif itu. Bagaimana ketika dia sulit untuk menjelaskan seperti tadi? Bagaimana ketika suatu fungsi itu 3x kurang satu. Nah, kalau ditanya itu ketika inputnya adalah negatif satu, kemudian outputnya berapa? Tadi Kak Peter bilang min 4. Nah, bagaimana ketika siswa bertanya, Pak atau Ibu, bagaimana dapat negatif 4? Saya tidak bisa menjelaskan, maksudnya saya tidak bisa tahu cara menghitungnya untuk dapat nilai 4. Kalau seperti itu, bagaimana kita bisa menjelaskan ke siswa yang mungkin belum bisa mengerti cara menyelesaikan hal seperti ini? Oke, karena fx-nya, oke saya hapus dulu. Fx sama dengan 3 ini, kita ganti dengan negatif satu kurang satu. Oke, 3 kali negatif satu negatif 3 dikurangi satu negatif 4 ya. Oke, baik. Ini sangat mudah untuk dijelaskan. Tapi kalau misalnya ada yang mau berpendapat bagaimana ketika siswa dia masih bingung dalam menyelesaikan antara penjumlahan plus dan minus itu sendiri. Seperti modelnya ya seperti ini. Baiknya izin jawab. Oke, silahkan. Ah, ya. Kalau untuk kalau perkalian dan pembagian kan sudah ada sifat-sifat dasar terkait minus dengan Hmm, positif. Kalau untuk penjumlahan sendiri mungkin kita bisa misalkan dengan cara membuat garis bilangan hmm. dengan seperti yang kakak sudah tampilkan di slide itu ada di tengahnya nol, terus kita misalkan posisi antar bilangannya seperti apa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Teo. Ya, betul sekali. Jadi, eh, kalau kita mau mengajar di pedalaman-pedalaman, itu meskipun siswanya itu sudah SMA, itu mereka sometimes ada yang masih bingung untuk menyelesaikan atau mengoperasikan baik itu mau penjumlahan dan perkalian untuk bisa menyelesaikan soal yang modal seperti ini. Jadi betul seperti yang tadi Kak Teo bilang, kita menggunakan yang pertama itu menggunakan garis bilangan. Jadi garis bilangan ini gambarnya seperti ini, kemudian anak panahnya ini di ujung. Ini artinya angka-angkanya ini masih berkelanjutan. Tapi tidak mungkin ya, kita tidak menuliskan semua angka di dalamnya, makanya kita menggunakan anak panah.
Nah, ini titik pusatnya di nol. Kemudian yang angka-angka yang ke kanan itu positif. Kemudian yang di bagian kirinya nol, ini negatif. Satu, dua, ini negatif satu, negatif dua, dan seterusnya. Ini bisa negatif 3. Mohon maaf, ini tulisannya jelek. Negatif 5. Kemudian ini 3, negatif 4. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya bahwa Pak atau Ibu saya belum bisa menyelesaikan soal seperti itu. Ya, tinggal buat anak garis bilangan dan menjelaskan. Ini kan 3 kali negatif 1. Oke, kita lihat di mana, di bagian sini ya. Ini negatif 3. Negatif 3, dia dikurangi 1. Kalau dikurangi, berarti kita langkahnya ke kiri. Ke kiri 1 kali. Kalau ke kiri 1 kali, berarti dia kenanya di angka 4. Jadi kuncinya itu lihat, kalau dia kurang, dia ke kirinya 0. Kalau dia ke kanan, kalau dia tambah, itu ke kanannya 0. Jadi meskipun itu antara angka min 30 dan 1, itu yang nilai paling besar itu 1. Jadi itu harus perlu ditekankan bahwa angka-angka, semua angka yang di bagian kirinya 0, ini nilainya lebih rendah dibandingkan dengan semua angka yang di kanannya 0. Oke, atau bisa dianalogikan, analogikan seperti punya hutang. Kalau misalnya kita berhutang, misalnya ya berhutang apa ya, misalnya biskuit ya di suatu kios atau suatu toko begitu. Kalau kita hutangnya 5 dan kita tambah hutang lagi 6.000, hutangnya 5.000, kemudian berhutang lagi 6.000, ya hutangnya jadi tambah lagi ke kiri ya, berhutangnya tambah, jadinya 11.000. Jadi bisa pakai analogi seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya itu tentang domain dan range. Jadi dalam matematika itu ada istilah domain. Domain itu daerah asal ya, kalau tidak salah. Kemudian ada range, itu daerah hasil. Nah, domain itu adalah semua nilai input atau semua nilai X. Nah, kalau range-nya itu adalah semua nilai output atau semua nilai Y, ini seharusnya Y, atau Fx. Oke, ini ada beda domain dan range. Jadi domain itu adalah nilai inputnya, kemudian range itu adalah nilai outputnya atau daerah hasilnya. Oke, atau bisa juga bilang, oke, domain itu adalah angka yang dimasukkan ke dalam suatu fungsi. Kemudian range-nya itu adalah hasil yang keluar. Jadi ketika ada fungsi, kemudian ada input, itu ketika kita memasukkan nilai inputnya ke fungsinya itu hasil yang keluar itu adalah nilai range-nya. Atau bisa juga bilang kalau domain itu lihat saja bagian X-nya, kemudian range-nya itu lihat saja Y-nya. Ini adalah ya grafik koordinat kartesius, ini X, ini Y. Jadi lihat saja kalau yang di bagian sini yang nilai X-nya ini adalah domainnya, kemudian yang Y-nya ini adalah range-nya. Oke, baik ya, kita lanjut lagi. Yups. Oke, ini ada salah satu soal. Diketahui fx sama dengan x tambah 2. Dengan domainnya itu adalah 1, 2, 3. Nilai X yang... Maka kalau untuk soalnya seperti ini, kita bisa membedakan bahwa nilai dari domainnya itu adalah ya 1, 2, 3. Kemudian range-nya ketika kita mensubstitusikan nilai 1 ke fungsi ini fx sama dengan x tambah 2. Kalau x-nya 1 berarti hasilnya atau outputnya atau range-nya itu 3.
Nah, kalau inputnya atau domainnya X-nya itu 4, 2, berarti range atau outputnya adalah 4. Nah, ketika nilai X-nya itu 3 atau inputnya 3, berarti outputnya sama dengan 5. Kalau inputnya sama dengan 4, berarti outputnya sama dengan 6. Oke, jadi ini ya catatan buat kakak-kakak semua. Eh, Pentingnya untuk bisa menguasai dalam siswa-siswa yang kita ajar, ya yang kita apa ya berbagi materi dengan mereka, karena ada yang mungkin bisa lihat saja sudah langsung mengerti bahwa oh oke, dia bisa pikir saja dia sudah langsung, tapi ada yang mungkin dia butuh untuk menuliskannya baru bisa menemukan nilai outputnya. Jadi kalau yang seperti case-nya seperti itu, ya berikan mereka kesempatan untuk mereka hitung satu-satu dulu. Oke, ini adalah salah satu contoh soal yang eh, outputnya atau nilai Y-nya itu berulang. Contohnya seperti ini. Diketahui nilai fungsi dari Gx sama dengan X kuadrat dengan domainnya. Domainnya itu adalah -2, -1, 0, 1, dan 2. Oke, tinggal oke kita substitusikan nilai domain nilai ini nilai fungsinya Gx kuadrat, kemudian ketika domainnya itu -2, -2, -1, 0, 1, dan 2, itu kita substitusikan ke nilai fungsi yang ada, maka hasilnya itu ada 4, 1, 0, 1, dan 0. Jadi ini kan ada pengulangan nih. Jadi 4, 1, 0, 1, 4. Jadi tidak perlu untuk menuliskan, hasilnya itu tidak perlu untuk menuliskan semuanya. Cukup tuliskan yang satu saja. Karena ini 4 ini ada double ya. Jadi tinggal tulis saja 0, 1, 4. Jadi range yang perlu diketahui di sini, range itu adalah daftar kemungkinan hasil, bukan daftar semua prosesnya. Jadi kemungkinan hasil yang tersedia itu yang bisa saja 4 dan 1 itu bisa double 2 kali atau yang lebih, tapi yang perlu diketahui itu tulisnya 1 kali saja. Oke, ini ada masukan dari Kak Ririn. Kalau saya biasanya menjelaskan kaitkan dengan konsep utang dan bayar, sehingga untuk negatif saya umpamakan seperti utang dan positif, jumlah yang dibayarkan atau bisa menggunakan garis bilangan. Kalau negatifnya bergerak ke kiri dan kalau dia ke kanan itu positif. Ya betul Kak Ririn, terima kasih untuk masukannya. Ya betul sekali. Jadi apa ya? Ini saya cukup sharing saja kalau untuk bisa mau mengajar ke orang lain itu dari gayanya kita tersendiri, bagaimana kita bisa menyajikan untuk materi itu tersampaikan ke orang lain. Karena saya percaya meskipun kurikulumnya sama, tapi gaya atau bisa ya eh, gaya belajar mengajarnya orang itu masing-masing beda-beda. Tapi ya tetap harus berpatokan pada ya yang konsep yang sebenarnya. Ini. Oke, saya hapus dulu. Maaf ya, ini masih. Oke. Ini berikutnya itu cara ya teacher atau mentor untuk bisa menjelaskan ya yang kesalahan yang sering muncul untuk case seperti ini. Itu banyak siswa yang menuliskan daerah hasilnya atau range-nya. Itu kalau dia berulang, dia menuliskan semuanya seperti ini. Kalau dalam konsep himpunan, itu nilai yang sama itu tidak perlu ditulis berulang. Jadi yang perlu di-highlight di sini bahwa itu range itu atau daerah hasil itu adalah
kemungkinan hasil yang ada, bukan semua prosesnya satu persatu. Ups. Oke, ini karena tadi saya mau menggunakan, tidak sempat download untuk PPT untuk menggunakan animasi supaya munculnya satu-satu. Saya menggunakan dari Canva. Jadi kalau untuk menjelaskan, ya untuk memberikan soal kepada student itu kalau tidak salah ada aturan namanya taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom itu ada aturan untuk di kata awal ya. Kalau tidak salah itu bisa ada kata depannya itu menentukan, menyelesaikan, menciptakan, memodifikasi dan lain sebagainya itu dalam membuat soal itu ada aturannya juga. Jadi aturannya itu ada 3 bagian soal. Jadi itu kasih soal ke student itu mulai dari yang levelnya paling mudah, kemudian naik ke sedang, kemudian baru masuk ke yang soal tingkat kesulitannya itu lebih sulit. Nah, ketika menyelesaikan soal-soal UTBK, itu saya melihat bahwa soal-soal UTBK itu dia masuk di tingkat soal yang lebih sulit. Tidak ada soal yang levelnya sedang atau yang levelnya mudah, tapi itu istilahnya HOTS ya, higher higher apakah begitu thinking, pokoknya HOTS, soal HOTS itu soalnya susah begitu. Saya lupa istilah bahasa Inggrisnya. Oke, kemudian yang berikutnya ini menentukan nilai fungsi dari rumus. Oke, nah kita yang pertama, langkah utama yang kita lakukan itu lihat angka dalam tanda kurung. Lalu ganti semua X dengan angka tersebut. Oke, di sini ini contoh yang pertama. Eh, contoh yang pertama ini misalkan fx sama dengan 2x ditambah 5. Oke, kemudian ditanyanya itu nilai F3-nya. Tinggal ganti saja ya. Inputnya 3, outputnya adalah 11. Contoh yang kedua itu, misalnya kan nilai fungsi dari Gx, itu nilai fungsinya itu adalah X kuadrat, dikurangi 4, kemudian ditanya itu inputnya itu bagaimana inputnya ketika dia itu negatif 3. Kalau dia inputnya negatif 3, tinggal kita substitusikan ya, kita ganti X kuadrat itu sama dengan negatif 3, negatif 3 dikali negatif 3 itu 9, 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Oke, jadi biasakan ini perlu diketahui bahwa kalau untuk yang negatif itu selalu pakai tanda kurung. Kenapa? Karena ketika dia berhadapan dengan tanda kurang, itu akan sulit untuk dibedakan. Makanya yang bagian tanda yang nilai negatifnya itu pakai tanda kurung. Oke, ini seharusnya pertanyaan yang tadi. Bagaimana untuk menjelaskan ke siswa yang takut bilangan negatif? Tapi tadi sudah terjawab ya. Kak Ririn bilang kita menggunakan garis bilangan. Atau bisa juga menggunakan analogi yang hutang-hutang itu. Oke, sampai sini apakah saya menjelaskannya terlalu cepat? Ataukah ada pertanyaan? Silahkan. Kak Peter, aman atau mau bertanya? Masih aman. Oke, baik. Bagaimana Kak Arimon? Ya lumayan Kak, soalnya ini kan masih basic. Jadi masih bisa dipahami sih. Oke, baik. Terima kasih Kak. Kalau Kak Theo dan Kak Ririn aman ya? Tips. Oke, saya ingin bertanya apakah nanti mengajar ke siswanya itu apakah akan berlangsung secara online atau offline nantinya? Onsite. Sepertinya offline. Oh, oke baik. Terima kasih Kak. Tapi entahlah, belum belum diberitahu. Oke, baik. Ya, kalau misalnya offline itu
dipersiapkan saja materinya. Kalau misalnya online menggunakan PPT, saya biasanya kalau misalnya menuliskan seperti ini, karena terkadang kalau menyiapkan memang di PowerPoint kemudian menggunakan animasi. Jadi misalnya soal dicantumkan, saya sudah menyelesaikan sebelum saya eh, mengajar, usahakan supaya bisa sudah pahami soalnya, kemudian sudah mengerjakan soalnya terlebih dahulu supaya apa ya, bukan untuk langsung memberitahu soal jawabannya ke siswa, tapi untuk menggiring siswa untuk bisa mengerti soal itu. Jadi kasih pakai animasi. Jadi di pilihan PPT itu animasi. Jadi nanti pakai saja kasih soalnya duluan, kemudian pakai animasi, dia munculnya satu-satu. Karena ada yang juga bisa hanya muncul soal saja, kemudian menggunakan papan virtual untuk menjelaskan secara langsung. Itu tergantung dari masing-masing orang. Oke, jadi ini soal membaca nilai fungsi dari tabel. Nah, oke, ini tidak ada nilai fungsinya, cuman ada nilai x di nilai outputnya ya. Ada outputnya itu ada, oh, ini kayaknya saya seharusnya ada nilai fungsi, mohon maaf. Ini kayaknya tadi saya susun soal dia hilang ya nilai fungsinya. Kita lanjut saja ke soal berikutnya. Oke, jadi ini ada tabel ke titik koordinat. Jadi berikutnya itu setiap pasangan input atau output dapat ditulis sebagai titik x di koma fx. Jadi fx ini sama dengan nilai y. Oke, sekali lagi ya. Jadi perlu ditekankan ke siswanya bahwa fx ini dia bukan f dikali x, tapi ini nilai fungsi. Jadi fx ini sama dengan y. Kalau untuk mau menuliskan nilai titik koordinatnya itu ya bisa juga x, y atau x, fx ini. Oke, jadi ini misalnya ini nilai x-nya itu sama dengan negatif 2, kemudian nilai dari fx-nya ini atau y-nya ini sama dengan 1, berarti titiknya ini kita tuliskan yang nilai x-nya terlebih dahulu, baru nilai fx atau nilai y-nya. Oke, dan begitu selanjutnya, kemudian ya perlu diketahui bahwa untuk nilai titik koordinat ini yang dibaca itu x-nya terlebih dahulu, baru y-nya ya. Ini x-nya selalu di depan ini. Kalau 2,5 berarti nilai ya dari f inputnya 2. Nah, outputnya ini sama dengan 5. Begitupun juga dengan yang titik ini. Ini nilai eh, inputnya 0, outputnya 3. Ini juga nilai inputnya adalah 2, outputnya 5. Dan begitupun juga dengan yang terakhir, inputnya 4, outputnya adalah 7. Ya, kira-kira seperti itu. Saya pikir ini masih yang sangat basic atau sangat dasar. Oke, yang berikutnya ini cara membaca grafik. Oke, ini jika ditanya FA, maka kita akan mulai dari nilai X-nya sama dengan A, lalu baca nilai Y pada grafik. Oke, ini tidak full ya, jadi saya menggunakan. Mohon maaf ini agak sedikit bengkok. Ini sumbu Y-nya. Kemudian ini sumbu X. X, ini Y. Ini negatif Y, ini negatif X. Jadi semua angka ini titik pusatnya di 0. Di bagian bawah nilainya Y ini ke bawah ini akan negatif semuanya. Ini negatif 1, kemudian di kirinya X ini
negatif semuanya. Kemudian di kanannya ini positif semuanya ya. Nah, kalau untuk membaca nilai F2, inputnya 2 dan outputnya 5, itu kita lihat di sini, ini 1, ini 2. Berarti X-nya itu sama dengan 2 di sini. Kalau Y-nya sama dengan 5, ini tinggal ya kita substitusi, tunggu buat titiknya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Mohon maaf, ini salah, seharusnya Y sama dengan 5. Ups. 1, 2, oke ini kurang sejajar ya. Oke, mungkin ini 1 di sini, 2, 3, 4, 5. Y sama dengan 5-nya di sini. Oke. Oke, jadi cara untuk membaca grafik, kita cari X yang ditanyakan. Kemudian dari sumbu X ini kita tarik lagi garis ke grafiknya dan kita lihat nilai Y-nya. Lihat titik pada grafiknya. Kemudian kita bisa baca nilai Y-nya. Jadi nilai Y-nya itu adalah nilai fungsinya. Jadi untuk materi ini adalah dasar ketika mau melanjutkan ke nilai fungsi yang berikutnya. Karena itu dia bertingkat. Jadi untuk memahami nilai fungsi kuadrat, kemudian nilai fungsi mutlak, nilai fungsi apa lagi. Jadi semuanya ini berawal dari ya yang paling dasar ini. Bisa membaca grafik yang sesederhana ini. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, mohon maaf, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti aman ya. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Oke, nah ini jika suatu grafik, saya tidak perlu menggambar grafiknya, kita hanya bisa membayangkan saja. Eh, ya, jika pada suatu grafik diketahui itu titik-titiknya, itu ada negatif 2, kemudian 1, kemudian titik yang berikutnya itu 0,3, kemudian titik yang berikutnya yaitu 2,5, dan titik yang berikutnya itu 4,7. Nah, pertanyaannya maka kalau untuk ditanya nilai input dari fungsi ini ketika nilai inputnya 2, berarti outputnya sama dengan 5. Ini ya. Jadi ini masih gampang karena kalau kita lihat karena di sini titiknya itu 2 sama dengan 2,5, yang di depan ini selalu yang nilai X, kemudian yang di belakangnya ini yang nilai Y-nya. Oke, kemudian ini adalah beberapa kesalahan ketika ya dari pengalaman ya. Yang saya lihat ini kesalahan yang pertama ini titik kesalahan yang pertama titik 3,7 itu dibaca sebagai nilai fungsi dari inputnya ketika 7 maka outputnya 3. Kemudian oh ya ini kesalahan ya. Nah kalau koreksinya itu titik X, Y ini berarti inputnya ini X menghasilkan outputnya. Jadi ya X-nya ini selalu yang di depan, kemudian outputnya atau nilai range-nya itu yang Y-nya. X-nya ini adalah domain, range-nya ini Y-nya. Oke, jadi ini ya bisa jelaskan secara detail bahwa urutannya itu harus selalu X dulu, baru Y.
Jadi kalau untuk 3,7 ini berarti F nilai fungsi dari 3 atau inputnya 3 berarti outputnya 7. Oke, jadi ya bantu siswa untuk bisa memahami konsep ini dengan detail karena ketika mau menyelesaikan materi yang di atasnya ini harus bisa memahami konsep dari fungsi ini yang paling mudah ini tersendiri. Kemudian kesalahan yang kedua itu mulai dari sumbu Y-nya. Maaf, ini Y. Mulai dari sumbu Y-nya, kalau ditanya nilai fungsi dari 4 berarti em, siswa harus mulai dulu dari X sama dengan 4, bukan Y-nya sama dengan 4. Mohon maaf, sebut waktu sebentar. Mohon maaf, di sini sangat berisik. Oke, yang berikutnya, kesalahan sangat saat membaca grafik. Yang ketiga itu tidak memperhatikan titik kosong atau titik penuhnya. Nah, jika nanti ada grafik dengan bulatan kosong dan penuh, ini harus bisa dikasih konsep bahwa kalau titik penuh itu artinya angkanya itu termasuk di dalamnya. Tapi kalau titiknya itu tidak kosong, berarti itu angkanya itu tidak termasuk. Jadi yang dimaksudkannya di sini seperti apa tuh, saya garis bilangan ya. Oke, misalnya ini adalah garis bilangan. Kemudian, nah ini kalau titik penuh yang dia penuh seperti ini, artinya yang satu ini termasuk. Ini satu, ini dua, tiga. Jadi dia kalau titiknya dia yang dimaksudkan dengan titik kosongnya, ini misalnya dia kosongnya seperti ini, ada kosong seperti ini, ada kosong seperti ini. Jadi pokoknya yang bulatannya tidak sepenuh, tidak penuh seperti ini artinya angka yang ini tidak termasuk. Ini satu, ini dua. Oke, jadi kalau dia titiknya bulatannya tidak penuh, berarti ini angkanya tidak termasuk. Tapi kalau bulatannya itu penuh, dia penuh seperti ini angkanya artinya termasuk di dalamnya. Jadi yang ya biasanya titik-titik ini biasanya menjebak. Jadi soalnya itu kayak oke disediakan grafik saja begitu. Kemudian yang menentukan adalah dia bulatannya. Apakah dia itu kosong atau uh, tidak penuh. Oke, bisa memahami maksud saya yang bagian sini. Oke, kalau diam berarti saya anggap aman ya. Oke, yang berikutnya itu domain dan range dari grafik. Bentar, saya hapus dulu. Yang berikut itu domain dan range dari grafik. Nah, untuk grafik, domain dilihat dari kiri ke kanan. Nah, range-nya itu dilihat dari atas ke bawah. Ini ya, sekali lagi ini dilihat dari grafiknya. X, Y. Jadi saya menggunakan warna yang berbeda. Ini tanda panah, panah. Ini adalah nilai range-nya. Kemudian yang saya menggunakan warna beda. Oke, ini adalah range-nya atau inputnya. Jadi ya domain atau itu semua nilai yang dilalui oleh grafik ini X, sumbu X ini. Kemudian kita lihatnya ini dari kiri ke kanan dan titik pusatnya ini di sini 0.
Kemudian range-nya ini semua nilai yang dicapai dari grafik. Y ini, oh sorry, oops. Jadi ini adalah range-nya, kita lihat dari bawah ke atas. Oke, atau kalimat mudahnya itu bisa ya dijelaskan dengan ya semudah yang mudah dimengerti oleh siswa. Domain itu ya dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Kemudian cara untuk melihat domainnya itu ya perhatikan dari ujungnya. Jadi contohnya ini seperti ini. Ini domainnya itu X lebih besar, ya lebih besar sama dengan -2 dan kurang sama dengan 4. Jadi berarti titik batasnya itu ada di X-nya itu -2 dan dia lebih besarnya itu di +4. Oke, nah ini harus perlu ya dikasih tahu ke konsep ke siswanya kalau tanda seperti ini, bentar. Tanda seperti ini artinya lebih kecil, kemudian tanda seperti ini artinya lebih besar. Atau gampang untuk mengingatnya ketika untuk yang lebih kecil ini kita mungkin lupa, jadi tinggal pasang satu garis di depan artinya K berarti kecil. Kemudian kita menggunakan satu garis di sini artinya B lebih besar. Nah, kalau dikasih tanda sama dengan di bawah sini artinya lebih besar sama dengan. Nah, artinya lebih besar sama dengan artinya 4 ini ikut di dalamnya. Tapi kalau dia hanya begini saja, berarti empatnya itu tidak ikut di dalamnya. Berarti nanti di grafiknya itu titiknya bulatannya itu dia tidak penuh. Kalau dia tidak penuh, artinya ya dia hanya lebih besar 4 saja. Tapi kalau dia bilang lebih besar sama dengan, berarti dia titiknya itu bulatannya akan penuh. Cara bacanya begitu. Oke, nah bagaimana dengan range-nya? Kalau contohnya itu, kalau range-nya itu dia bilang bacanya dari tengah ya, kalau yang bagian sini. Eh, untuk ini bacanya di tengah. Y lebih besar sama dengan -1 dan Y ini kurang sama dengan 6. Jadi artinya -1 dan 6 ini termasuk di dalamnya. Jadi kalau untuk menggambar grafik di dalamnya itu 6 dan 1 ini bulatannya harus penuh. Ya, semuanya ya penuh ya. Oke, apakah aman sampai sini? Ataukah harus perlu menggambar grafiknya? Oke, saya gambar dulu ya grafiknya. Misalnya ini, saya hapus ini dulu. Ini sumbu Y-nya. Itu pusatnya di sini. Oke, jadi Y-nya lebih besar sama dengan 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi di titik-titik di sininya ini akan penuh. Dan -1. Ini -1 di sini, berarti ini bulatannya juga akan penuh. Kecuali ini dia ganti bilang Y lebih besar saja, lebih besar bukan lebih besar sama dengan, berarti 1 di sini dia akan bulatannya tidak penuh. Bentar. Ini bulatannya tidak penuh, artinya Y lebih besar dari -1, kurang sama dengan dari 6. Jadi ini yang ke-6-nya bulatannya penuh. Oke, baik. Apakah bisa ikuti sampai sini? Oke, baik. Berarti ada tanda like, berarti aman. Saya lanjut saja. Oke, yang berikutnya ini scaffolding, jangan langsung beri jawaban. Kita nilai X yang kita cari tahu dulu nilai X yang diminta berapa. Kemudian pada tabel atau grafik itu X-nya ada di mana. Kemudian pasangan Y-nya berapa.
Jadi kita bisa tahu bahwa oh nilai fx-nya itu berapa. Nah, tujuannya supaya apa ya? Kita menggiring siswa untuk dia memahaminya pelan-pelan, menemukan jalannya sendiri. Jadi kayak oke, kita mengajukan mungkin pertanyaan untuk bisa menggiring mereka untuk memahami pertanyaan tersebut. Ups. Oke, yang berikutnya ini ya, ini saya menuliskan kembali saja dengan kata-kata untuk bisa menjelaskan range dan domain ke siswa. Jadi ya menggunakan bahasa yang sederhana. Gunakan domain itu adalah bayangan grafik pada sumbu X. Kemudian range itu adalah bayangan grafik ke sumbu Y-nya. Ya, namun untuk siswa yang masih dasar itu masih ya mulai dari dasar seperti itu, gunakan kalimat ya domain itu lihat dari kiri ke kanan, kemudian range-nya itu lihat dari bawah ke atas atau lihat dari atas ke bawah. Jadi ya makanya saya tekankan lagi penting untuk bisa mengetahui atau mengasai karakter siswa kita seperti apa. Supaya kita bisa apa ya menjawab kebutuhan itu sesuai dengan menjawab ya kebutuhan mereka sesuai dengan masing-masing pemahaman peserta didik yang kita ajarkan. Oke, yang berikutnya ini ya seharusnya ada aktivitas sebentar ini. Kalau misalnya diberikan sebuah grafik fungsi dimulai dari titik -2 dan 3 naik sampai di titik 1 dan 6 lalu turun ke titik 4, -1 dan semua itu terhubung. Berarti itu domainnya berapa? Pertanyaan itu domain dari grafik itu berapa dan range dari grafik itu berapa? Oke, jadi kalau kita mau gambarkan seperti ini, kita mau tulis dalam bentuk angka seperti ini, berarti kita bisa bilang domainnya itu kita lihat dari eh, X itu lebih besar sama dengan ya lebih besar sama dengan -2 dan X itu kurang sama dengan 4. Kemudian untuk lihat range-nya itu eh, untuk lihat nilai range-nya berarti itu Y itu lebih besar sama dengan -1 dan lebih kecil sama dengan +6. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ini grafik dari fungsi dimulai dari titik, misalnya -4,6, kemudian dia naik sampai titik, dia naik ya, 2,8, lalu dia turun lagi ke 3,2. Ini berarti bagaimana domain grafiknya dan bagaimana range grafiknya. Halo? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo? Ada yang mau berpendapat? Kalau misalnya sebuah grafik fungsi, saya ganti angka-angkanya ya. Ini kalau misalnya jadi -2 dan koma 3, saya ganti ke -4,6. Kemudian yang kedua, dia naik sampai titik 2,8, dia turun lagi sampai di titik 3. Oh, oke, sorry, ini dia harus pakai negatif. Mungkin -2 ya. 3, -2.
Berarti domain dari X-nya itu berapa, kemudian domain dari Y-nya itu berapa? Halo, apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Ups. Masih Kak. Oh, Untuk ya, oh, kamu maaf, maaf. Dia ya. kok dia hilang ya, bentar. Maaf, maaf. Sayang sekali. Ops, kayaknya laptop sudah. Oke, di sini. Oh, sudah hilang. Mohon maaf, saya tulis ulang. Mungkin min 4,6. Ini kalau misalnya 3,6 misalnya. Kemudian ini diturun lagi ke 8,2. Oke, silahkan Kak. Mohon maaf saya ganti angka-angkanya. Ya. Eh, untuk domain nilai X-nya, Hmm, min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. oke, betul. X kurang dari min 4. Dan X sama dengan. Begitu ya. Iya Kak. Ini, Oke, baik. Kalau nilai Y-nya, adakah yang mau mencoba? Selain Kak Theo ya. Iya. Baik, terima Hmm, kasih Kak Theo. Mungkin ada yang mau berpendapat? Kak Peter mau mencoba? Atau Kak Ririn? Atau Kak Rimon? Oke, baik. Apakah Kak Theo mau coba lagi yang bagian range-nya? iya. Untuk range melihat dari nilai Y-nya, Mm-mm, Y itu lebih besar. Ya. Atau min 2 kurang dari sama dengan Y mm-mm, kurang dari sama dengan 6. betul. Hmm, Baik, betul. Terima kasih Kak Theo. Jadi ini kalau misalnya mau tulis dalam satu kalimat ya, berarti ini nilai range-nya saya menggunakan warna beda. Ups. Ya, jadi ini range-nya ditulis seperti, nilai domainnya ditulis seperti ini. Nah, kalau misalnya mau tulis satu-satu, berarti X, oke, saya hapus dulu. Yang bagian domainnya, domain, X lebih besar sama dengan 4. Berarti bisa menuliskannya seperti ini. X-nya lebih besar sama dengan min 4, atau
X-nya itu kurang sama dengan X kurang sama dengan 8. Ini kalau mau menuliskan dari dua secara terpisah ya. Jadi kalau untuk domainnya itu kalau mau secara satu saja begini berarti bacanya X lebih besar sama dengan min 4, kemudian X kurang sama dengan dari 8. Atau ya bisa tuliskan secara terpisah seperti ini. X lebih besar dari min 4 atau X kurang lebih dari 8. Dan begitu pun juga dengan yang Y-nya. Jadi kalau mau tulis secara terpisah berarti eh, Y lebih besar sama dengan min 2 dan Y kurang lebih dari 6. Betul seperti itu. Baik, terima kasih Kak Theo. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Oke, ini saya tekankan sekali lagi. Ini yang selalu ditemukan, siswanya itu selalu bingung ya untuk melihat nilai fungsinya ini. Jadi bisa perhatikan, selalu tekankan bahwa if fx di sini mereka anggap sebagai perkalian, tapi yang seharusnya itu ya ini tuh nilai fungsinya itu baca f dari x, bukan f dikali x. Oke, contohnya seperti ini ya. Kalau kesalahan pertama itu fx berarti mereka pikirnya f kali x, bukan. Tapi cara mengatasinya itu jelaskan bahwa fx dibaca f dari x, bukan f dikali x. Artinya nilai fungsi ketika inputnya x. Oke, ini yang kedua. Selain yang kedua ini adalah negatif tanpa kurung. Jadi ini penting sekali ketika dia negatif itu harus pakai tanda kurung supaya bisa membedakan dengan tanda operasi negatif kurang. Oke, jadi ya mereka biasa tulisnya itu tanpa tanda kurung. Jadi biasakan untuk tulisnya itu misalnya negatif 2 kuadrat, tulisnya itu pakai kurung seperti ini, bukan seperti yang ini. Ini, bukan ini. Oke, contoh fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Itu siswa sering menjawab bahwa ketika f inputnya itu negatif 2, itu menuliskannya seperti ini. Tapi yang seharusnya seperti ini. Karena ketika salah menempatkan itu hasilnya akan berbeda. Karena di dalam menyelesaikan soal yang ya berkaitan dengan operasi matematika, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu ada sistemnya. Kalau yang untuk diselesaikan itu biasanya kalau pernah dengar, biasa itu dulu, kalau dulu itu saya dengar guru saya itu dibilang kabataku. Jadi itu harus selesaikan dari kabataku itu kali dulu yang ini derajatnya lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan bagi kabataku tambah dan kurang. Jadi ini selesaikan terlebih dahulu baru diikuti dengan yang sini. Jadi ini ada sistem aturannya, makanya penting untuk kita kasih tanda kurung. Karena ini penting di dalam menyelesaikan itu ada urutannya. Atau istilah lain itu biasanya ya secara internasional ya adanya PEMDAS. Jadi PEMDAS itu adalah parenthesis atau tanda kurung. Jadi kalau misalnya di dalam tanda kurung yang soalnya itu misalnya sangat mengcombine banyak angka di dalamnya dan banyak ya mengcombine semua operasi matematika di dalamnya. Jadi kita harus dahulukan yang ada tanda kurung terlebih dahulu. Kemudian urutan yang kedua yaitu eksponen. Eksponen atau perpangkatan. Atau ya perpangkatan kemudian ada juga bentuk akar. Jadi itu kita harus selesaikan setelah yang tanda kurung. Kemudian urutan yang berikutnya yaitu multiplication dan division. Itu perkalian dan pembagian. Jadi perkalian dan pembagian ini urutannya mereka itu setara. Kemudian division, addition, dan subtraction.
Jadi, sorry, mohon maaf, ini saya salah lingkar. Ini perkalian dan pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Ini mereka derajatnya sama. Jadi harus selesaikan yang perkalian dulu sebelum masuk ke perkalian dan penjumlahan dan pengurangan. Oke, kira-kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan atau saya menjelaskannya terlalu cepat? Aduh, jatuh. Oke, baik. Yang berikutnya, ini biasanya itu kekeliruan yang ketiga itu tertukar domain dan range-nya. Jadi siswa mengira itu domainnya itu adalah outputnya. Jadi cara mengatasinya itu selalu tekankan. Kalau misalnya ya kita menekankan sesuatu, itu artinya itu penting. Makanya perlu untuk kita tekankan di dalamnya bahwa domainnya itu namanya itu adalah X atau inputnya, kemudian range itu Y atau outputnya. Oke, kemudian yang berikutnya, oke, domainnya tertukar. Oke, ini yang berikutnya itu adalah kesalahan dalam membaca titik. Jadi kalau ini ketika titik koordinatnya adalah 2,8, inputnya yang 2, outputnya yang 8. Jadi dibaca itu kalau misalnya kita mau pakai yang fungsinya itu f dari 8 atau ketika nilai inputnya 8 maka outputnya adalah 2. Jadi s- yang perlu di-highlight di sini atau ditekankan di sini itu bahwa yang biasa sering dituliskan terlebih dahulu yaitu nilai X-nya. Nilai X-nya baru nilai Y-nya atau nilai fx-nya. Kemudian yang berikutnya itu, oke, membaca grafik dari arah yang salah. Nah, eh itu biasanya itu yang saya temukan itu mereka membaca grafiknya itu dari Y-nya. Kalau ditanya yang seharusnya itu misalnya ditanya FA mulai itu dari X sama dengan A. Oke, contohnya seperti ini. Jika ditanya F dari 3 ini, siswa melihatnya bahwa itu Y-nya sama dengan 3. Jadi cara mengatasinya itu lihat polanya. Latih polanya, ditanya FA, maka kita mulai dari X-nya itu sama dengan A. Oke, sebelum kita masuk ke sini, itu kira-kira ya materi dasar dari fungsi. Oke, kalau misalnya sejauh ini, apakah ada yang bisa apa ya menebak ya atau memikirkan materi prasyarat yang harus dikuasai siswa sebelum belajar fungsi? Apakah ada yang mau berpendapat? Kira-kira dari penjelasan tadi ini, ada materi prasyarat apa yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum memahami materi fungsi? Oke, ada yang mau berpendapat? Kira-kira dari ya sejauh ini kira-kira materi apa yang perlu diketahui sebelum belajar materi relasi ini? Kak Teo mungkin mau berpendapat? Oh, Oh, ada. Silakan Kak. mungkin garis bilangan dulu. Oke, baik. Terima kasih Kak. Oh, ya betul. Ada garis bilangan. Kemudian Kak Peter bilang operasi bilangan.
Betul? Itu materi prasyarat yang harus dikuasai dulu sebelum belajar fungsi. Makanya saya bilang, apa ya, matematika itu kalau kita pahami konsepnya secara berurutan dengan jelas, itu matematika itu akan gampang. Karena ketika, apa ya, saya menyelesaikan soal, ya, soal matematika itu ternyata itu ada polanya. Karena ketika kita mengetahui konsepnya, itu polanya itu dengan tersendirinya kita akan, apa ya, ingat, oh ternyata menyelesaikan soal ini kita menggunakan pola, ya, rumus ini atau konsep ini, kita akan mendapatkan hasilnya dengan cepat begitu. Jadi betul, eh, ya, garis bilangan sebelum masuk ke sini harus yang pertama bisa pahami dulu garis bilangan, kemudian operasi bilangan, ada materi di SMP kalau tidak salah itu ada himpunan, himpunan, himpunan itu dan perlu untuk memahami tentang macam-macam bilangan, bisa membedakan antara mana bilangan prima, mana bilangan negatif, mana bilangan pecahan. eh, Kemudian, ya, macam-macam bilangan lainnya. Kemudian ada materi namanya relasi. Jadi itu ada beberapa materi prasyarat yang harus dipahami sebelum masuk ke materi fungsi. Karena ketika kalau siswanya itu belum pahami materi tersebut, itu akan susah untuk mengikuti materi yang kita kita jelaskan. Makanya kadang kalau misalnya mereka belum memahami materi prasyaratnya yang harus dikuasai sebelum memahami materi baru, itu mereka menganggap bahwa matematika itu sulit. Sebenarnya matematika itu asik ketika kita tahu konsepnya dengan baik. Oke, ya, ini saya mendesain ya sesi belajar ini untuk bisa, ya, micro teaching. Mungkin ada yang mau mencoba, ya, praktik teaching ke siswa SMA materi fungsi, mungkin 1 atau 2 menit atau 3 menit. Jadi ini saya memberikan, apa ya, tampilan di sini untuk bisa, ya, sebagai mentor mungkin praktik mengajar sebanyak 3 menit. Jadi strukturnya itu mulai dari konsep sederhana konsep sederhana dari materi fungsi. Fungsi itu sendiri mulai dari mungkin pakai analogi untuk bisa memahami input dan output. Baru masuk ke bahasa matematikanya yang itu, oh, ada X dan ada Y, kemudian fx-nya sama dengan mungkin titik koordinat 2,3 dan lain sebagainya. Jadi itu menggunakan konsep yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari misalnya. Kemudian baru masuk ke, ya, contoh soal. Mungkin tunjukkan satu soal yang paling mudah. Di sini saya tidak tampilkan contoh soal, tapi kalau saya tidak salah ingat, ya, ada namanya aturannya taksonomi Bloom. Jadi untuk menyelesaikan soal itu kata awalannya itu ada taksonomi Bloom. Jadi itu mereka sudah mengidentifikasi kata depan apa saja, kata kerja, ya, kata kerja enggak sih? Ya, kata kerja itu sudah mengidentifikasi kapan harus menggunakan kata itu. Misalnya mengingat, ya. Mengingat itu mungkin taksonomi belum yang masih levelnya mudah. Karena ketika mau menjelaskan tentang materi fungsi, jadi tanya dulu, apakah di sini ada yang ingat tentang garis bilangan? Ada yang masih ingat tentang garis bilangan? Atau ada yang misalnya dia berkaitan dengan himpunan? Ada yang masih ingat, ada yang masih mengingat tentang materi himpunan, ada yang apa itu materi himpunan atau materi relasi. Jadi itu eh, mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang levelnya itu level sedang, baru naik ke mudah, naik ke sedang, baru naik ke yang levelnya paling tinggi. Jadi, ya, apa ya? Ini pentingnya untuk kita menggiring siswa atau mengajukan pertanyaan untuk bisa apa ya, mengajak mereka untuk berpikir kritis tentang soal itu. Kemudian, ya, kasih ya, pembahasan soal, bimbing. Kemudian yang berikutnya itu
ya kesimpulannya tutup dengan kalimat atau kunci. Jadi ada beberapa metode pendekatan untuk mengajar. Ada yang namanya itu pendekatan discovery learning. Jadi discovery learning itu pendekatannya itu kita mendesain kurikulum itu untuk di satu sesi pembelajaran itu dengan teknik discovery learning kalau tidak salah dengan pertanyaan. Jadi itu kita mengajukan pertanyaan bagaimana untuk kita mengcover materi itu dengan cara mengajukan pertanyaan biar siswanya yang bertanya. Kemudian adanya namanya project based learning, ada problem solving. Jadi problem solving itu kalau tidak salah ya, karena sudah lama belajari. Jadi itu kayak menyediakan tentang project begitu, kemudian materinya itu kita sediakan dalam bentuk project seperti itu. Pokoknya ini apa ya, ada beberapa pendekatan dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi mungkin bisa searching tersendiri metode pendekatan apa yang paling tepat bagi kita untuk bisa ya menyajikan materi itu kepada siswa yang kita ajar. Ya, kalau misalnya eh, apa ya, untuk dikasih sebagai mentor atau tutor, instruktur, jadi kalau dikasih materi apa, kalau bisa itu buat apa ya, desain silabusnya itu sesuai dengan ya materinya, tujuan pembelajarannya apa, kemudian output yang mau dihasilkan itu apa. Jadi semuanya itu sudah didesain di dalam satu media pembelajaran begitu sebelum masuk untuk mengajar. Mungkin kira-kira seperti itu kalau ya tidak bisa ya untuk menjelaskan micro teaching sedikit. Sebelum kita mengakhiri ya saya mau bertanya, ini apakah sudah ada jadwal untuk turun ke sekolah, sekolah untuk mengajar UTBK? Belum, Kak. Oke, baik. Belum. Belum ada ya. Ya, jadi baik, terima kasih Kak Theo. Kalau saya sarankan untuk turun mengajarnya itu nanti kalau mau langsung soal-soal UTBK itu pasti siswa akan bingung. Itu kita bisa menjelaskan soal itu dan selesaikan. Tapi kalau tidak kasih konsepnya itu cukup soal yang kita jelaskan itu yang bisa dimengerti. Nah, kalau misalnya kita apa ya memberikan ya materi tentang konsep misalnya fungsi. Jadi itu kalau mereka sudah ketahui materi, kuasai konsep materi fungsi, itu soalnya dia mau seperti apa, itu pasti soalnya itu akan menganggapnya soalnya mudah atau gampang begitu. Oke, ini kalimat penutup dari saya. Fungsi itu adalah hubungan antara input dan output. Kemudian yang kedua itu, domain itu lihat X-nya, range itu lihat Y-nya. Kemudian yang ditanyakan itu, kalau misalnya FA itu mulai dari X itu sama dengan A. Ya, itu seperti itu. Kalau sudah, ya sekali lagi, kalau siswanya sudah paham tentang materi konsep, fungsi, ya silahkan untuk memberikan soal yang paling mudah dulu, kemudian naik ke yang sedang, baru ke yang sulit. Nah, itu. Naik ke yang sulit, baru bisa ajukan pertanyaan yang berkaitan, yang ada eh, ya korelasinya dengan soal-soal UTBK. Karena saya percaya ketika masuknya itu hanya memberikan soal UTBK, itu pasti hanya bisa di soal itu. Tapi karena tidak mengerti konsepnya, itu mereka akan menganggap bahwa soal UTBK itu sulit. Itu harus terbiasa seling berlatih soal. Kalau dari pesan saya seperti itu. Kalau saya sering kasih analogi kepada siswa yang saya ajarkan bahwa ya practice make perfect. Jadi otak kita itu seperti batu asa ya. Kalau tahu batu asa seperti batu asa dan pisau. Jadi otak kita itu kalau semakin diasah, pisau itu semakin diasah, itu pasti akan semakin tajam. Nah, begitupun juga dengan materi yang kita pelajari. Ketika kita semakin berlatih, otomatis soal-soal itu kita lihat semakin gampang bagi kita karena kita sudah sering berlatih soal itu. Nah, mungkin orang lain yang baru melihat soal itu dia merasa gampang.
dia merasa ya susah karena dia tidak terbiasa dengan soal itu. Kalau bagi saya soal-soal matematik itu harus terbiasa. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Apakah ada masukan atau pertanyaan? Silahkan. Halo, apakah ada pertanyaan, masukan? Oh, ada pesan ya. Bentar. Oh, Kak Peter bilang belum, masih aman. Kalau ya tidak ada, berarti oke, Kak Arima juga tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, saya mengakhiri sesi pada hari ini.